Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas di mata kuliah manajemen pemasaran 2 untuk membahas tentang model-model penetapan harga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya Dian Setio Bakti. Saya Karina Prameswari. Saya Nadita Bella. Saya Rosida Dulwaida. Langsung saja untuk materi model-model penetapan harga langsung saja kami diskusikan. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan kita tentang penetapan harga. Sebelumnya kita harus tahu penetapan harga itu apa. Jadi penetapan harga adalah harga yang ditetapkan untuk sebuah produk, barang ataupun jasa. Jadi ketika harga tersebut sudah ditetapkan, maka barang tersebut mempunyai nilai untuk dijual, seperti itu. Jadi masing-masing perusahaan atau pengusaha pasti akan menetapkan suatu harga sesuai dengan pasar mereka masing-masing. Dan di masalah kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam atau model penetapan harga. Jadi model penetapan harga itu ada 4. Yang pertama, model penetapan harga berbasis permintaan, lalu penetapan harga berbasis laba, penetapan harga berbasis biaya, dan yang terakhir penetapan harga berbasis persaingan. Yang pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan akan dijelaskan oleh teman saya, Najita. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang metode harga berbasis permintaan. Metode ini lebih mengedepankan aspek permintaan konsumen atau situasi pasar. Dari harga berbasis permintaan ini dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama ada skimming pricing, yaitu membuat penetapan harga produk yang cukup tinggi di masa awal dan menurunkan harga tersebut ketika produk jauh lebih dikenal orang. Yang kedua ada penetration pricing, menerapkan penetapan harga produk rendah di awal produk dipasarkan dengan harapan tercapai volume penjualan yang tinggi sehingga perusahaan bisa mencapai skala ekonomis yang tinggi. Yang ketiga ada price tag pricing, menerapkan tingkat harga yang tinggi, relatif tinggi dengan harga konsumen yang sangat peduli dengan status akan tertarik dengan produk tersebut. Yang terakhir ada price leading, menerapkan metode penetapan harga jual lebih dari satu atau beberapa macam harga. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penetapan harga berbasis biaya, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, standar markup pricing. Dalam standar markup harga, penetapan harga standar, maka penetapan harga produk ditentukan dengan jalan menambahkan persentase tertentu dari biaya yang terjadi. Dalam metode ini, persentase yang ditambahkan cukup bervariasi, dan biasanya dalam satu mata rantai distribusi akan ada penambahan yang semakin ke bawah semakin besar. Poin kedua, cost plus markup. Pada strategi cost plus markup, maka penetapan harga produk ditentukan dengan cara menambahkan persentase tertentu terhadap biaya produksi atau biaya yang muncul sehubungan dengan keberadaan produk tersebut. Dalam metode cost plus ada 2 macam, yaitu persentase of cost pricing atau sejumlah persentase tertentu dari nilai barang. Misal sebuah gedung adalah 2 miliar, fee untuk tenaga pengawas konstruksi sebesar 5%. Yang kedua adalah fixed fee pricing. Pada metode ini, pembuat atau produsen akan mendapatkan ganti rugi sejumlah yang dikeluarkan dan mendapatkan fee tertentu seperti yang sudah disepakati. Jadi besar fee tidak dipengaruhi nilai harga barang. Yang ketiga, saya akan menerapkan tentang penetapan harga berbasis persaingan. Pada metode customer pricing, penetapan harga produk ditentukan oleh faktor tradisi, saluran distribusi yang terstandarisasi atau faktor-faktor lain yang dijadikan pegangan oleh pedagang. Kadang untuk mempertahankan harganya, pedagang atau produsen akan mengubah ukuran kemasan atau menyesuaikan isi. Contoh barang yang banyak menggunakan metode penetapan harga jual secara customer pricing adalah beras, gula. Yang keempat, metode penetapan harga berbasis laba. Pada metode penetapan harga berbasis laba, perusahaan berusaha menetapkan harga berdasarkan
antara pendapatan dan biaya. Yang pertama, target profit pricing. Pada metode ini, perusahaan menetapkan besaran laba tahunan yang diharapkan. Kemudian dihitung berapa harga yang harus ditetapkan untuk jumlah unit penjualan tertentu agar laba tersebut dapat tercapai. Yang kedua, target return on sales pricing. Dalam metode ini, perusahaan akan menetapkan tingkat harga tertentu yang dapat menghasilkan laba dalam presentasi tertentu dalam volume penjualan. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan perdagangan, terutama jaringan-jaringan supermarket. Oke, telah disampaikan dari 4 metode. Yang pertama ya ini tentang permintaan, berbasis permintaan maksud saya. Lalu ada penetapan harga berbasis laba, penetapan harga berbasis biaya, dan yang terakhir penetapan harga berbasis persaingan. Jadi kalau menurut kelompok kami, metode penetapan harga apa yang update atau metode penetapan harga apa yang mungkin efisien yang diberlakukan pada saat ini di kondisi negara kita yang saat ini, kalau menurut kami ya ini metode penetapan harga berbasis permintaan. Kenapa? Karena di metode penetapan harga berbasis permintaan ini banyak sekali faktor-faktor yang sangat mendukung, apalagi di situasi negara kita yang mungkin mengalami musibah, yakni ada virus corona COVID-19 yang lagi marak. Jadi banyak sekali perusahaan apapun itu yang menurut saya menetapkan harga itu berbasis permintaan, karena yang pertama yakni ada kemampuan para konsumen untuk membeli. Jadi ekonomi sekarang ini masing-masing masyarakat berbeda-beda, sangat bersifat dinamis dan sangat berbeda. Jadi daya beli masyarakat itu pasti berbeda-beda. Apalagi pemerintah juga menerapkan untuk work from home, yakni ya bekerja dari rumah. Mungkin dari beberapa masyarakat setuju dengan hal tersebut, tapi beberapa lainnya yang mungkin mendapatkan gaji harian, hal tersebut sangat mungkin kurang mendukung ya. Jadi benar-benar ekonomi masyarakat sekarang bersifat dinamis, jadi tidak sama, tidak merata. Jadi daya beli orang ini berbeda-beda. Oleh karena itu penetapan harga berbasis permintaan ini sangat tepat untuk diberlakukan. Lalu ada juga kemauan konsumen untuk membeli. Jadi kemauan konsumen untuk membeli pun juga berbeda-beda di situasi negara kita yang lagi terkena musibah ini. Jadi mungkin kemauannya ada yang kesana, ada yang kemari, ada yang A, B, C, dan lain sebagainya. Ada juga manfaat yang diberikan oleh produk tersebut kepada konsumen. Misalnya pada perusahaan produksi hand sanitizer ataupun masker, permintaannya sangat melonjak sekali karena manfaatnya yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Oleh karena itu penetapan harga berbasis permintaan ini sangat tepat sekali untuk diterapkan. Ada juga perilaku konsumen secara umum, meskipun secara global mungkin bersifat dinamis, tapi secara umum aslinya hampir 80% sama, yakni kami lagi mengalami gejolak yang sangat dikatakan sangat krisis ya mungkin. Apalagi sekarang dolar hampir menginjak 15.000 sekian, 16.000 sekian atau berapa itu sama seperti waktu kejadian 1998. Jadi benar-benar menurut saya metode penetapan harga berbasis permintaan ini sangat tepat sekali untuk diberlakukan. Jadi seperti itu. Oke, sekian diskusi kelompok kami di mata kuliah manajemen